Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, kita langsung akan bahas hal ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung di luar studio, dan juga ada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio serta epidemiolog Universitas Indonesia Syahrizal Syarif. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Riza terlebih dulu. Ini kembali masyarakat menjadi ramai lagi ketika ada banyak video viral menunjukkan bahwa orang-orang, para pengendara yang berkendara sendirian menggunakan mobil pribadinya juga tertangkap, terjaring razia dan dikenakan denda karena tidak mengenakan masker atau tidak mengenakan masker dengan tepat. Bagaimana sebenarnya aturannya, Mas Riza? Ya, jadi memang terkait penggunaan masker, ya, memang salah satu penyebab peningkatan diantaranya adalah warga masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker. Sehingga sesuai dengan peraturan Presiden diatur bahwa diantaranya apabila keluar rumah harus menggunakan masker. Sehingga mungkin petugas ya menggunakan kacamata aturan tersebut. Jadi siapapun selama berada di luar rumah, sekalipun dalam kendaraan tidak menggunakan masker ya dikenakan aturan tersebut, dianggap melanggar. Jadi saya kira tidak perlu ini dipermasalahkan. Yang penting niat baik kita semua agar dapat mengurangi, mencegah, memutus mata rantai penyebaran adalah semuanya harus melaksanakan aturan itu, yaitu selama keluar yang menggunakan masker. Tentu kami memahami ya, kadang ini dalam menggunakan masker kan pengap, dibuka sebentar begitu. Itu saya kira bisa dipahami, dimaklumi ya. Kami juga semua ya mengerti, memahami, tapi ya petugas di lapangan itu kan lihatnya ketika tertangkap tidak menggunakan masker, ya dianggap ya melanggar. Nah, untuk itu ya semua harus juga mengerti sekarang bahwa kami melakukan sidak, razia, jadi sekalipun di jalan, sekalipun sendirian di mobil, ya kita minta tetap menggunakan masker. Termasuk ketika berkendara sendirian dan menggunakan mobil pribadi, jadi harus lepas masker. Tidak ada toleransi ketika mungkin sebentar diturunkan maskernya karena hendak minum atau apapun alasannya. Ya tentu itu bisa dipahami ya, kalau kita minum, makan ya, kan tidak mungkin menggunakan masker. Saya kira itu bisa dipahami, itu bisa dijelaskan pada petugas, umpamanya saya sedang minum, tadi sedang makan dan lain-lain, saya kira bisa dijelaskan. Tentu petugas tidak akan terlalu kaku ya menegakkan aturan, tapi prinsipnya aturan ini dibuat karena untuk kepentingan kita bersama agar semuanya patuh, taat dan disiplin. Tapi jangan kita mengedepankan dispensasinya yang dikedepankan sehingga nanti semua jadi alasan. Semua nanti alasan sedang makan, sedang minum, sedang mentarik napas dan sebagainya. Jadi prinsipnya semua kita minta menggunakan masker. Nanti apabila tertangkap tidak menggunakan masker karena sedang makan, kan bisa dibuktikan memang sedang makan atau sedang minum atau sedang berhala napas dan sebagainya. Soal bukti ini yang juga dipermasalahkan salah seorang yang videonya juga sempat viral di media sosial, bahwa buktinya mana? Ada tidak foto yang menunjukkan saya tengah menurunkan masker? Itu bagaimana prakteknya di lapangan untuk menunjukkan, menghadirkan bukti bahwa seseorang telah melanggar aturan perda ini? Ya memang ini tidak mudah ya kalau bicara seperti ini. Kan ketika kita menurunkan masker, berhela, kemudian tertangkap. Jadi memang ini yang penting kita semua ya punya kesadaran yang sama, prinsipnya aturan ini tegakkan untuk kepentingan bersama. Ya sejauh ini ya kita komunikasikan dengan baik ya. Memang petugas ini kan jumlahnya banyak sekali. Kacamata petugas aturan. Pokoknya tidak menggunakan masker disamakan semua melanggar. Kecuali kita memang bisa membuktikan kepada petugas bahwa kita sedang makan, sedang minum dan lain-lain. Sejauh tidak bisa kita buktikan ya petugas mungkin kacamatanya ya satu, dianggap melanggar kemudian dikenakan denda atau sanksi. Jadi apakah dirasa perlu harus ada bukti yang lebih kuat lagi, misalnya dengan foto atau video yang diambil oleh petugas di lapangan? Ya kalau petugas kan bisa melihat waktu dia
diberi sanksi kan karena memang petugas melihat bahwa yang bersangkutan itu memang tidak menggunakan masker gitu. Nah, jadi ya bagi warga yang merasa tidak melanggar silakan diperdebatkanlah, didiskusikan, dijelaskan argumentasinya bahwa yang bersangkutan menggunakan masker umpamanya. Kalau pada saat itu tertangkap tidak menggunakan masker, ya dijelaskan kenapa tidak menggunakan masker dalam mobil. Sedang makan, ya kan tidak dibuktikan saja kalau saya memang sedang makan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya kita harus terima, harus melaksanakan sanksi yang ditegakkan oleh aparat di lapangan. Oke, saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Ada tanggapan tersendiri Pak Agus terkait apa yang sedang ramai ini di tengah masyarakat soal pengenaan atau penggunaan masker di dalam mobil pribadi, bahkan ketika berkendara sendiri. Gini, peraturannya meskipun saya sudah bicara juga dengan Pak Gubernur, untuk sanksi itu harus ada perda. Perdanya belum ada, sudahlah sanksi dibuat gubernur. Oke, yang penting kan bahwa ini diatur. Begini, kalau peraturan dibuat nanti pakai kecuali, misalnya kecuali sedang makan, kecuali sendiri, kecuali merokok, nggak jalan itu nanti. Percaya sama saya, aturannya nggak jalan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tertib. Sekali lagi, bangsa kita bukan bangsa yang dengan mudah ditertibkan. Jadi petugas akan bingung ketika tadi Pak Wagub bilang kan bisa dibicarakan. Nggak bisa, Pak. Kalau masih gitu, kecuali nanti peraturan tidak akan jalan. Peraturannya bilang keluar rumah pakai masker. Kita sebaiknya working from home atau tidak pergi kemana-mana. Itu jelas. Ya, jadi pelaksanaannya kalau pakai kecuali pasti gagal. Coba aja beda, makan mana buktinya makan, jalanan jadi macet. Sudah, begitu keluar rumah kalau mau makan berhenti. Nyetir sambil makan berbahaya. Nyetir sambil merokok berbahaya. Ya, jadi harus tegas. Kalau tidak tegas, saya khawatir 2 minggu ini tidak akan turun. Bagaimana ketika merokok di ruang publik yang sudah disediakan tempat khusus merokok misalnya? Kan merokok tidak mungkin menggunakan masker. Ya itulah kita menetapkan aturan. Kalau begitu kan, kalau pertanyaan Anda begitu berarti kan kecuali sedang merokok di tempat umum. Nggak selesai itu. Nanti kecuali sedang merokok di mana? Merokok itu di kantor atau di rumah. Kalau jalan keluar ya jangan merokok, karena merugikan juga misalnya orang yang tidak merokok. Karena merokok pasti copot masker. Begitu copot masker Anda di tempat umum, petugas berhak menindak. Karena aturannya keluar dari rumah atau kantor atau apa, pakai masker. Nanti kalau dikecualikan, petugas akan bingung, ini kecuali apa enggak? Itu aja. Jadi sekarang kita niat tidak untuk menurunkan tingkat penderita COVID ini. Kalau sepakat iya, ikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jangan pakai kecuali. Peraturan begitu ada kecuali tidak jalan, lebih baik tidak usah diatur, lepas saja. Oke, jadi tidak boleh ada kompromi di lapangan ya, apapun alasannya. Nggak ada. Kita kan mau tertib, ini nyawa ini soalnya. Tapi kalau yang masih merasa bahwa nyawanya tidak penting, ya terserah. Ya, kita ini sudah emergency, saya sudah katakan ini sejak Maret. Kan lalu diperlonggar, sekarang mau balik lagi. Kita sudah habis waktu 6 bulan, percuma dana, tenaga. Coba itu tuh Pak Wagub sudah nggak tidur berapa bulan. Ya kan? Jadi sekali lagi kita harus tegas. Karena kalau tidak akan bisa mengurangi. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Rizal. Pak Rizal, melihat apa aturan yang tengah berlaku di pengetatan PSBB ini termasuk penggunaan masker di dalam mobil pribadi, bagaimana Pak Rizal? Saya kira tadi sudah dibahas ya. Saya ingin melihatnya, saya ingin menegaskan ya bahwa penggunaan masker di luar rumah ya itu dengan menjaga jarak serta kebersihan tangan, jika dilakukan oleh paling tidak 90% saja mereka yang berada di luar, syukur-syukur bisa 100%, itu daya perlindungan untuk pencegahan itu bisa sama dengan kita melakukan vaksinasi terhadap 70% dari penduduk. Ya, jadi memang betul bahwa penggunaan masker inilah sekarang satu-satunya. Masker, jaga jarak dan kebersihan tangan, itulah sekarang satu-satunya yang perlu sekali kita tegaskan saat ini. Ya, saya ingin sekali dari dulu saya ingin mengatakan, sudah saya katakan bahwa penggunaan melakukan yang 3M itu harus tegas. Dan saya sepakat dengan Mas Bambang dan juga pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Wagub. Ya. Termasuk dengan denda atau sanksinya, sanksi sosial?
Menurut Pak Rizal, apakah cukup efektif sanksi sosial ini? Prinsipnya sanksinya itu harus sanksi yang memberi jera. Ya. Kalau masyarakat kita tidak bisa, harus ada denda itu harus jera. Ya, kalau misalnya saya kadang-kadang melihat bahwa sanksi sosial itu seperti main-main. Kalau menurut saya sudahlah, ya kita berikan saja sanksi jera. Ya. Oke. Terakhir saya ingin ke Mas Riza. Mas Riza, mungkin ini tidak bisa kita mencari atau mengevaluasi dalam waktu hanya 3-4 hari awal pengetatan PSBB ini. Tetapi kalau boleh dilihat, bagaimana penerapan teman-teman di lapangan terkait penegakan hukum untuk meredam angka penyebaran COVID-19 ini di DKI? Ya, jadi tadi saya bilang aturannya jelas kalau keluar rumah pakai masker, ya. Kecuali memang yang sedang nyata-nyata sedang makan, ya. Ya tentu makan kan ada tempatnya. Yang tidak boleh itu kan makan minum di restoran. Kalau kita makan di luar rumah itu kan di kantor, di tempat makan-makan itu ya tentu tidak menggunakan masker sedang minum. Nah, bagaimana tadi yang dalam mobil? Ya memang betul, satu sisi kita memahami orang bilang saya sendiri kok dalam mobil kok pakai masker gitu. Ya tetap aturannya pakai masker supaya tidak ada pengecualian gitu. Kalau ada banyak pengecualian nanti akhirnya kita bicaranya banyakkan dispensasi. Jadi betul yang sampai Mas Agus, kita ya sudah pakai aturan yang ada, wajib pakai masker keluar rumah, tidak ada pengecualian. Kecuali memang sedang makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami, kita bersyukur dengan ada penegakan justisi ini, masyarakat semakin peduli. Karena tadi betul 90%, 80% kita bisa kurangi kalau semua masyarakat pakai masker. Pokoknya sekarang apapun pakai masker. Sudah banyak sekali sanksi yang kita berikan, sudah lebih dari 4,3 miliar yang kita denda, kemudian juga sudah lebih dari 150.000 yang kita kenakan sanksi yang tidak menggunakan masker, bahkan sudah 62.079 orang yang kita kasih sanksi sosial dan lain sebagainya. Jadi mohon semua masyarakat menggunakan masker dan melaksanakan 3M. Baik, tidak ada kompromi termasuk sektor usaha ya Mas Riza ya? Ya, sudah 23 restoran, 10 kantor kami tutup dalam 2 hari terakhir ini. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung di Prime Talk. Pak Sagus dan juga Pak Rizal tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut ini. Tahu orang yang tidak menggunakan masker ini di dalam mobil, apakah dia membawa masker atau memang dia membawa masker tetapi tidak menggunakan masker. Ya, kalau dia membawa masker tetapi tidak menggunakan, mungkin kita bisa mengingatkan saja supaya maskernya digunakan. Tetapi kalau kemudian kita lepaskan, kita biarkan dia tidak membawa masker, kita tidak tahu apakah sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke tempat yang dituju itu dia turun, di mana dia melakukan aktivitas dan sebagainya. Yang kita ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa memang di dalam Pergub 88 2020 mengatur bahwa seluruh aktivitas kegiatan di luar rumah itu diwajibkan menggunakan masker. Apakah dia berkendaraan ataupun tidak berkendaraan. Jadi ketika kita masuk kendaraan, walaupun sendiri tetap kita menggunakan masker. Karena dalam perjalanan, kalau dia tidak menggunakan masker, kita tidak tahu apakah kemudian jendela kaca mobil itu terbuka atau tidak, kita tidak tahu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, sudah 6 bulan pandemi, tetapi kita masih saja disibukkan soal kedisiplinan masker. Apa yang salah? Ya itulah, saya selalu katakan ketegasan aparat, ketegasan pemerintah. Dan regulasinya harus tidak boleh ambigu dan terlalu banyak kecuali, lalu sanksinya tidak jalan. Anda perlu ketahui bahwa sanksi itu hanya boleh di undang-undang dan boleh di perda. Dan itu ada perintahnya di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi perdanya DKI belum ada. Alasannya itu Pak Gubernur, karena kan dengan DPRD lama. Oke lah, sekarang pakai Pergub, pakai Kemendagri dan sebagainya. Tapi itu laksanakan. Ya, sekali lagi 6 bulan itu karena kita abai, pemerintah aturannya juga nggak jelas, jadinya seperti ini.
ini sudah lampu merah lah ya, atau hitam. Jadi kalau ada masih bilang bahwa saya pengap pakai masker, pengap mana kalau napas Anda mau putus gitu loh. Kan itu persoalannya. Kalau itu dicari alasan-alasan nggak akan pernah beres kita. Memang tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Tapi apa boleh buat daripada kita masuk ICU misalnya. Oke. Kan itu Jadi masalahnya bukan hanya kita, tapi orang lain Baik. juga bisa kena kan gitu. Oke, selain peraturannya yang kurang tegas, apakah juga karena penegakan hukum di lapangannya? Pos-pos checkpoint kita tahu di PSBB di awal pandemi kemarin saja banyak Kan checkpoint sebentar aja, tetapi Mas. tidak beroperasi selama 24 jam non-stop, hanya di jam-jam sibuk. Iya, kan sebentar saja. Dan lagi kalau ketangkep pun masih bisa cincai juga di jalan. Ketika aturan lebaran tidak boleh kan, pertama-tama seminggu dikembalikan. Tapi setelah itu kan lolos. Apalagi Menteri Perhubungan bilang dilonggarkan. Selesai itu urusannya. Ya, jadi kita tidak pernah konsisten. Please, sekarang ini sudah lampu hitam. Jadi tolong semuanya, kita semua taati 3M tadi. Kemudian pemerintah segera mencari jalan, apakah itu vaksin, apakah itu peraturannya dilengkapi, supaya tidak ada dispute di publik. Yang penting publik harus diedukasi, dia harus taat. Dan itu harus didenda. Di mana-mana, mengedukasi publik dengan taat itu dengan denda. Tidak ada dengan push up, bersihin kuburan, dan sebagainya. Baik, edukasi harus dengan denda, setuju juga seorang epidemiolog melihat hal ini, Pak Rizal? Oh iya, saya kira udah saatnya. Ini kita sudah lama ya, udah tidak usah ngomong lagi sosialisasi, edukasi ya. Situasinya sangat darurat ya. Saya sering menyampaikan bahwa kalau kita tidak berhasil meredam ya, menahan ini, kita akan 500.000 pada bulan Desember. Tapi saya ingin sampaikan bahwa saya mengamati dalam 18 hari terakhir ini ya, DKI misalnya, itu 9 hari pertama itu peningkatan kasusnya kurang lebih 27% ya. Tapi saat ini dalam 9 hari terakhir ini sudah turun sampai ke 13%. Saya kira ini berita baik ya, bahwa apa yang kita lakukan itu memberi dampak kepada peningkatan kasus ya. Oke. Nah, kalau seandainya kedua, penegakan hukum di lapangan ini juga semakin tegas, warga semakin banyak yang menekan masker, mencuci tangan, juga semakin rajin dan menjaga jarak. Berapa bisa ditekan angka pertumbuhan itu dalam 2-3 bulan ke depan misalnya sampai Desember? Bahkan iya, saya menghitung sebetulnya dengan segala ini mesti komprehensif ya. Jadi juga selain soal penegakan protokol kesehatan yang sangat ketat di tengah, itu juga niat kita ingin memindahkan mereka yang di ruang isolasi mandiri ke dalam fasilitas pusat karantina, itu juga akan berdampak ya. Selain itu tentunya tetap saja upaya kita melakukan pengecekan pada tingkat RT itu juga penting. Nah, secara keseluruhan sebetulnya itu akan bisa menurunkan angka 30-35% ya penyebaran kasus. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Agus Pambagio, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita di Prime Talk hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling utama juga adalah mengenakan masker. Selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate.